Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Habib Amrullah dari kelas Perbankan Syariah 3 NIM E2019-1109. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang membentuk positioning merek. Lanjut saja ke pembahasan pertama, yaitu A. Mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan STP, segmentasi, penentuan sasaran, targeting, dan positioning. Perusahaan menemukan beragam kebutuhan dan kelompok di pasar, membidik mana yang dapat dipenuhi oleh perusahaan secara superior dan kemudian memposisikan penawaran agar pasar sasaran mengenali kelebihan dari perawatan dan citra perusahaan. Jika perusahaan melakukan positioning dengan buruk, pasar akan bingung. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapat tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi merek, tujuan apa yang diraih pelanggan dengan bantuan merek, dan bagaimana menjalankannya dengan secara unik. Semua orang dalam organisasi harus mengalami positioning merek dan menggunakan sebagai konteks untuk membuat keputusan. Hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proporsi nilai yang terfokus pada pelanggan, suatu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Positioning menuntut didefinisikan dan dikomunikasikan kemiripan dan keberadaan antara merek. Khususnya keputusan positioning mengharuskan kita menentukan kerangka referensi, yaitu dengan cara mengidentifikasi pasar sasaran dan persaingan untuk mengidentifikasi asosiasi merek, titik paritas, dan titik perbedaan. Terobosan pasaran UPS mengisahkan bagaimana UPS berhasil mengomposisikan dirinya terhadap lawan yang tangguh. 1. Kerangka referensi kooperatif. Suatu titik awal dalam mendefinisikan kerangka referensi yang kompetitif untuk suatu positioning merek adalah menentukan keanggotaan kategori produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, pemasaran harus memahami perilaku konsumen. 2. Titik perbedaan PODB dan titik paritas POP. Setelah pemasaran menetapkan kerangka referensi kompetitif untuk positioning dengan mendefinisikan pasar sasaran, pelanggan, dan sifat persaingan, mereka dapat mendefinisikan asosiasi titik perbedaan dan asosiasi titik prioritas yang tepat. A. Titik perbedaan. Point of difference PODB adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditentukan keamanannya pada merek pesaing. B. Titik paritas. Point of parity POP. POP adalah kebalikan dari POD. Adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua bentuk dasar, kategori dan kompetitif. Titik
paritas kategori adalah asosiasi yang dipandang esensiasi oleh konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk dan jasa tertentu. Titik kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menegasikan titik perbedaan pesaing. C. Paritas dan titik perbedaan. Agar penawaran dapat mencapai titik paritas POP pada atribut atau manfaat tertentu, harus ada cukup banyak konsumen yang meyakini bahwa merek itu cukup baik pada dimensi itu. Ada zona atau kisaran toleransi atau penerimaan titik paritas. Secara harfiah, merek tidak harus terlihat sama dengan pesaing, tetapi konsumen harus merasa bahwa merek cukup berhasil dalam atribut atau manfaat tertentu. 3. Menetapkan keanggotaan kategori. Pemasaran harus memberitahu konsumen tentang keanggotaan kategori suatu merek. Mungkin situasi yang paling jelas adalah peluncuran produk-produk, terutama ketika identifikasi kategori itu sendiri tidak jelas. Ada juga situasi mana konsumen mengetahui keanggotaan kategori merek tetapi mungkin tidak yakin bahwa merek itu merupakan anggota sah kategori tersebut. Merek kadang-kadang diafilisasikan dengan kategori-kategori di mana mereka tidak menjadi anggotanya. Pendekatan ini merupakan satu cara untuk menekan titik perbedaan merek sehingga konsumen mengetahui keanggotaan aktual merek. Pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Diasumsikan sebelumnya konsumen harus tahu apakah produk itu dan apa fungsinya yang dilayaninya sebelum memutuskan apakah fungsi itu mendominasi merek terhadap pesaingnya. A. Positioning tumpang tindih. Meskipun positioning tumpang tindih seringkali menarik sebagai sarana menyatukan tujuan konsumen yang berpotensi konflik dan menciptakan solusi terbaik untuk kedua pihak, positioning ini juga mengandung masalah ekstra. B. Mengomunikasikan keanggotaan kategori. Ada 3 cara untuk mengapresiasikan keanggotaan kategori dari suatu merek. 1. Mengumumkan manfaat kategori untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan mengantarkan alasan dasar bagi penggunaan kategori. Pemasaran seringkali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. 2. Membandingkan dengan contoh merek terkenal dengan penting dalam sebuah kategori juga membantu merek menspesifikasikan keanggotaan kategorinya. 3. Bergantung pada penggambar produk yang mengikuti nama seringkali menjadi sarana singkat untuk mengapresiasi asal-usul kategori. 4. Memilih POD dan POP. Titik paritas digerakkan oleh kebutuhan anggota kategori untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan POD pesaing untuk menciptakan POP kompetitif. Selain perbedaan, 2 pertimbangan penting lainnya dalam memilih titik perbedaan adalah bahwa konsumen menginginkan POD dan bahwa perusahaan mempunyai kapabilitas untuk mengantarkannya. Pemasaran harus memutuskan pada tingkat apa pemasaran dan menetapkan titik perbedaan merek. Pada tingkat terendah, ada atribut merek, pada tingkat berikutnya manfaat merek, dan pada tingkat atas ada nilai merek. 5. Menciptakan POP, titik paritas, dan POD, titik perbedaan. Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan kuat dari kompetitif adalah bahwa banyak atribut dan manfaat yang kuat yang membentuk titik pantas dan titik perbedaan
berkolerasi negatif, misalnya mungkin sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang murah, dan pada saat yang sama kenyataan bahwa merek itu mempunyai kualitas tertinggi. Selanjutnya, atribut dan manfaat individual sering mempunyai aspek positif dan negatif. Sayangnya, konsumen umumnya ingin memaksimalkan baik atribut maupun manfaat yang berkolerasi negatif. Sebagai besar seni dan ilmu pemasaran berhubungan dengan trade value dan begitu juga dengan positioning. Pendekatan terbaik jelas adalah dengan mengembangkan produk atau jasa yang bekerja dengan baik pada kedua dimensi tersebut. Sekian dari presentasi saya dari kelompok 10. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.